Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Hajah Rahayu Karyadinata MPD dan Dr. Elis Ratnawulan SSI MT. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Devi Nuraini, Eri, dan Ibu Farijah. Kami akan mempresentasikan laporan statistik inferensial uji ANOVA. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Farijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan statistik inferensial uji ANOVA menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada kelas 9A, model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada kelas 9B, dan model pembelajaran konvensional pada kelas 9C di SMPY. Kali ini kami akan melakukan uji coba menerapkan model pada 3 kelas yang berbeda, namun pada materi yang sama, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, materi tentang membuat teks laporan hasil observasi, yaitu menerapkan model pembelajaran Jigsaw pada kelas 9A, tipe TGT pada 9B, dan model konvensional pada kelas 9C. Kami akan melakukan uji ANOVA 3 sampel independen yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara 3 kelompok data yang tidak berpasangan. Hasil pengolahan data statistik inferensial analysis of variance atau ANOVA. Pengolahan data statistik inferensial analysis of variance atau ANOVA adalah salah satu uji komparatif atau uji perbedaan yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari 2 sampel atau 2 kelompok, di mana yang menjadi sasaran adalah 9A dengan model Jigsaw, 9B dengan model TGT, dan 9C dengan model konvensional. Ada beberapa asumsi uji ANOVA yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Masing-masing sampel berasal dari kelompok yang independen. 2. Variansi antar kelompok harus homogen. 3. Data masing-masing kelompok berdistribusi normal. 4. Banyaknya data lebih dari 2 kelompok. Berikut ditampilkan skor hasil belajar siswa pelajaran bahasa Indonesia pada model Jigsaw di 9A dengan jumlah siswa 25 dengan nilai yang beragam, pada kelas 9B dengan model TGT dengan jumlah siswa 25 dan nilai yang beragam. Juga pada pembelajaran konvensional di kelas 9C dengan jumlah siswa 30 dan dengan nilai yang beragam pula. Selanjutnya, dari skor hasil belajar ini kami lakukan analisis dengan menggunakan SPSS versi 26. Yang pertama kami lakukan adalah uji normalitas data. Sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu hipotesisnya dengan menentukan H0 dan hipotesis alternatif. H0, tidak terdapat perbedaan skor belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajarnya dengan model Jigsaw dengan siswa yang belajarnya dengan model TGT dan dengan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Dan hipotesis alternatif, terdapat perbedaan skor hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajarnya dengan model Jigsaw dengan siswa yang belajarnya dengan model TGT dan siswa yang belajarnya dengan model konvensional. Selanjutnya dapat kita lihat pada tampilan tabel uji normalitas data pada skor hasil belajar tipe Jigsaw, TGT, dan konvensional. Di sini dapat kita lihat bahwa pada ketiga model pembelajaran ini, pada Jigsaw, TGT, maupun konvensional, pada Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansinya adalah lebih besar dari 0,05, yaitu kebetulan sama semuanya 0,200. Adapun pada Shapiro-Wilk, nilai signifikansi model Jigsaw sebesar 0,664, pada TGT 0,203, dan pada konvensional nilai signifikansinya 0,720.
Output di atas menjelaskan hasil uji apakah sebuah data dapat dikatakan normal atau tidak. Pedoman pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka distribusi data normal. Hasil analisis di atas terdapat dua macam alat uji kenormalan data yang dapat digunakan, yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Shapirowitz. Dari tampilan test of normality di atas terlihat bahwa nilai signifikansi pada ketiga model pembelajaran itu pada Shapirowitz semuanya lebih besar dari 0,05. Begitupun pada Shapirowitz ketiga model pembelajaran itu nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, nilai signifikansi dari ketiga model pembelajaran tersebut berdistribusi normal. Dapat dilihat pada diagram Kiki-Float baik jigsaw, TGT maupun konvensional. Pada Kiki-Float jigsaw itu terlihat bahwa sebaran data menyebar di sekitar garis diagonal. Juga pada tipe TGT sebaran data menyebar di sekitar garis diagonal. Pun begitu pula pada pembelajaran konvensional, sebaran data berada di sekitar garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa skor ketiga model pembelajaran tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Nuraini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukannya uji normalitas data atau uji asumsi, selanjutnya yaitu uji homogenitas varians. Uji homogenitas varians di sini untuk melihat apakah varians dari ketiga kelompok itu homogen atau sama. Nah, keputusan untuk pengambilan kesimpulan homogenitas varians sebagai berikut. Jika nilai significance based on mean lebih dari 0,05, maka variansi data homogen. Dan jika nilai signifikan based on mean lebih kecil dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Nah, bisa dilihat di kolom test of homogeneity of variance. Nah, di sini kita menggunakan tes Levene. Pada output tersebut terlihat bahwa nilai signifikan based on mean adalah 0,006 yang ada di kotak merah ya. Nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Itu artinya bahwa ketiga kelompok data memiliki varians yang tidak sama atau variansinya tidak homogen. Berdasarkan pengujian asumsi, hanya normalitas data yang dipenuhi, sedangkan homogenitas varians tidak dipenuhi. Karena normalitas datanya dipenuhi, maka selanjutnya untuk menguji hipotesis digunakan statistik parametrik, yaitu uji ANOVA satu jalur atau yang disebut dengan one way ANOVA. Sebelum dipaparkannya uji hipotesis, berikut analisis data deskriptifnya. Berdasarkan tabel deskriptif statistik, bahwa skor-skor siswa pada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yaitu nilai rata-rata atau mean adalah 79,8800. Standar deviasinya yaitu 10,71728. Skor minimum yaitu 54,00 dan skor maksimumnya adalah 98,00. Pada tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 5%, rata-rata skor ada pada range 75,4561 sampai 84,3039. Sedangkan pada skor siswa
pada pembelajaran kooperatif tipe TGT, yaitu rata-rata atau mean skornya adalah 66,4400. Standar deviasinya yaitu 6,58964. Skor minimumnya yaitu skor minimumnya adalah 56,00 dan skor maksimumnya adalah 79,00. Pada tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 5%, rata-rata skor pada range 63,7199 sampai 69,1601. Selanjutnya, pada skor siswa pada model pembelajaran konvensional, yaitu rata-rata atau mean skornya adalah 66,2000, standar deviasinya adalah 5,61648, skor minimumnya adalah 55,00 dan skor maksimumnya adalah 79,00. Pada tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 5%, rata-rata skor ada pada range 64,1028 sampai 68,2972. Secara keseluruhan, ketiga model pembelajaran tersebut memiliki rata-rata 70,5500. Standar deviasinya adalah 9,98721, skor minimumnya adalah 54,00 dan skor maksimumnya adalah 98,00. Pada tingkat kepercayaan 95% atau signifikansinya 5%, rata-rata skor ada pada range 68,3275 sampai 727725. Selanjutnya, untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antara ketiga kelompok pembelajaran, kita bisa lihat pada tampilan analisis ANOVA. Terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu berarti terdapat perbedaan skor hasil belajar bahasa Indonesia dari ketiga kelompok model pembelajaran Jigsaw, TGT, dan konvensional. Selanjutnya, untuk melihat mana saja rata-rata skor hasil belajar bahasa Indonesia yang berbeda atau sama dari ketiga model pembelajaran tersebut. Maka selanjutnya kita gunakanlah tabel post hoc test atau uji lanjut yang akan disampaikan oleh Ibu Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya sebelumnya yang menjelaskan tentang interpretasi uji ANOVA. Berikutnya di sini saya akan menyampaikan tentang analisis James Howell dengan disertai kesimpulannya. Nah, berikut post hoc pada skor hasil belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan model pembelajaran konvensional. Perhatikan tabel berikut. Di sini dibubuhkan beberapa informasi yang akan memenuhi kesimpulan yang hendak dicapai dari ketiga pengujian di bawah ini. Berikutnya ialah analisis berdasarkan James Howell. Pertama, Jigsaw versus TGT. Pada baris pertama, hasil uji James Howell yang menguji perbedaan skor hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Pada kolom mean difference atau perbedaan rata-rata diperoleh 13,44000. Angka ini diperoleh dari mean Jigsaw dikurangi mean TGT, yaitu 79,8800 dikurangi 66,4400 dengan total 13,44000. Selanjutnya kita lakukan uji signifikansi dengan hipotesis H0
tidak terdapat perbedaan skor hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan siswa kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Demikian pun dengan H1, terdapat perbedaan skor hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan siswa kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Dengan pedoman pengambilan keputusan, jika probabilitas atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Pun juga dengan jika probabilitas atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Dan didapat kesimpulan bahwa nilai probabilitas adalah 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan siswa kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Yang kedua, Jigsaw versus konvensional. Pada baris pertama hasil uji James Howell yang menguji perbedaan skor hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan model pembelajaran konvensional. Pada kolom mean difference atau perbedaan rata-rata diperoleh 13,68000. Angka ini diperoleh dari min model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dikurangi min model pembelajaran konvensional yaitu 79,8800 dikurangi 66,2000 dengan total 13,68000. Selanjutnya, seperti biasa, kita lakukan uji signifikansi dengan pedoman hipotesis dan pengambilan keputusan seperti contoh yang di atas. Kemudian, diambil kesimpulan terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan siswa kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Berikutnya yang ketiga, TGT versus konvensional. Pada baris pertama, hasil uji James Howell yang menguji perbedaan skor hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan model pembelajaran konvensional. Pada kolom mean difference atau perbedaan rata-rata diperoleh 0,24000. Angka ini diperoleh dari min model pembelajaran kooperatif Tipe TGT dikurangi min model pembelajaran konvensional, yaitu 66,4400 dikurangi 66,2000 dengan total 0,24000. Selanjutnya kita lakukan uji signifikansi dengan pedoman hipotesis dan pengambilan keputusan. H0 tidak terdapat perbedaan skor hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan siswa kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Begitupun dengan H1 terdapat perbedaan skor hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran tipe TGT dengan siswa kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Dengan diambil kesimpulan, terlihat bahwa
nilai probabilitas adalah 0,989 karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,989, maka hak 0 diterima dan hak 1 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan skor hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan siswa kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Berikut rangkuman hasil uji post hoc test antara hasil belajar bahasa Indonesia siswa dari 3 model pembelajaran, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, model pembelajaran kooperatif tipe TGT, dan model pembelajaran konvensional. Dilihat dari rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia dari model pembelajaran ketiganya. Yang pertama, Jigsaw versus TGT dengan nilai signifikan 0,000 dengan diperoleh keputusan H0 ditolak dan didapat kesimpulan terdapat perbedaan. Yang kedua, Jigsaw versus konvensional dengan nilai signifikan 0,000 dengan keputusan HO ditolak dan didapat kesimpulan terdapat perbedaan. Berikutnya, TGT versus konvensional, nilai signifikannya 0,989 dengan keputusan H0 diterima dan didapat kesimpulan tidak terdapat perbedaan. Maka, lebih jelasnya, perhatikan min plot hasil belajar bahasa Indonesia siswa antara model pembelajaran ketiganya. Tersaji pada gambar berikut ini. Dari gambar min plot skor hasil belajar bahasa Indonesia, terlihat bahwa min skor hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menduduki posisi tertinggi, disusul dengan min skor hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang belajarnya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, dan terakhir min hasil belajar siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Sekian dari saya, diakhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.